Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 43 bagian pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat padahal kamu sedang mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula dalam keadaan junub, kecuali orang-orang yang melintasi jalan, sehingga kamu mandi. Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau tengah dalam perjalanan, atau datang seorang daripada kamu dari buang air, atau menyentuh kamu akan perempuan-perempuan, sedang kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu cari tanah yang bersih, maka sapulah muka kamu dan lengan kamu. Sesungguhnya Allah pemaaf dan pengampun. Salat dengan sadar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati salat padahal kamu sedang mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Sudah dinyatakan pada ayat 36 bahwasanya orang yang beriman hendaklah beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukan yang lain dengan Dia. Kita pun telah mendapat bimbingan dari Al-Quran, pun dari contoh teladan yang diberikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya puncak dari ibadah adalah sholat. Bahkan di dalam hadis yang sahih pun disebutkan bahwasanya sholat itu ialah tiang agama. Runtuh tiang, runtuhlah segala bangunan. Guna sholat pun telah banyak diterangkan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berdoa, untuk mencegah diri dari berbuat keji dan mungkar. Dan disebut pula dalam bahwa doa adalah benak ibadah. Lantaran itu, niscaya pahamlah kita bahwa hendaklah sholat itu dikerjakan dengan penuh kesadaran, dengan tulus dan ikhlas, dengan ingat atau zikir, sebab sholat itu pun ialah untuk zikir. Surat At-Toha ayat 14. Peraturan-peraturan agama di dalam menghadapi ibadah sholat kita sudah diberi peringatan. Setelah waktu masuk, orang pun mulai azan. Mendengar azan kita pun sadar bahwa waktu sholat telah masuk. Setelah itu kita disuruh mengambil wudhu. Selama berwudhu pun kita bertambah sadar bahwa kita akan sholat. Setelah mulai mengerjakan sholat, dijelaskan pula bahwa sholat itu tidak sah kalau tidak dengan niat. Diperintahkanlah kita sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari semalam menyediakan waktu buat sholat dengan penuh kesadaran. Sejak dari rukun fi'il atau perbuatan-perbuatan sholat sampai kepada rukun zikri, bacaan-bacaan sholat, dan juga rukun kolbi, kesadaran hati sholat. 5 kali sehari semalam kita menyediakan diri melepaskannya dari sangkut paut pikiran yang lain dan menunjukkannya kepada Allah. Tidaklah mungkin pekerjaan menghadap Allah itu dapat sempurna dikerjakan menurut maksud yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah dengan sadar kalau kita sedang mabuk. Mabuk tentu luas artinya, yaitu segala kekacauan pikiran atau pikiran yang tidak bulat, hati yang bercabang kepada yang lain, atau pikiran yang sedang susah dibawa ke dalam sholat.
Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat menurut yang dirawikan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i, dan Al-Hakim. Tirmizi mengatakan hadis hasan. Al-Hakim mengatakan hadis sahih. Riwayat diterima dari Ali bin Abi Thalib, yaitu pernah kejadian di masa minuman keras belum diharamkan, bahwa kami diundang makan oleh Abdurrahman bin Auf. Dihidanginya kami makanan dan diberinya kami minum tuak hingga kami pun mabuk. Kemudian datanglah waktu sholat, lalu mereka kemukakan aku jadi imam. Maka aku bacalah, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa nahnu nabudu ma ta'buduna. Dan kami pun menyembah apa yang kamu sembah. Maka turunlah ayat ini. Yang bersolat ini adalah sahabat-sahabat pilihan semua. Di antara mereka ada Ali yang menjadi imam dan Abdurrahman yang menjamu makan. Kejadian sebelum ayat larangan meminum minuman keras. Dengan turunnya ayat begini kepada orang-orang utama sebagaimana mereka menyebabkan sejak itu. Kalau mau sholat mereka tidak mau minum lagi. Supaya mereka mengerjakan sholat dengan sadar. Karena kesadaran itulah yang menjadi kemestian di dalam mengerjakan. Sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Sebab orang yang sedang mabuk, karena mabuknya kadang-kadang tidak sadar dia apa yang dia ucapkan padahal ini sedang menghadap Allah. Sehingga Ali tersesat lidahnya mengatakan bahwa kami pun menyembah apa yang kamu sembah. Mungkinlahkah orang seperti Ali mengatakan bahwa kami pun menyembah berhala seperti kamu pula. Padahal dia karamallahu wajhah, dimuliakan Allah wajahnya. Sebab masuk Islam sejak sebelum balik, sehingga mukanya tidak pernah sekali juga menyembah berhala, dan pernah menyediakan dirinya buat mati seketika tidur di tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika beliau hijrah karena beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dibunuh oleh musyrikin penyembah berhala. Mungkinkah dia berkata demikian kalau bukan mabuk? Malahan datang lagi sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif falayanam hatta ya'lama ma yaqulu." Apabila mengantuk seorang kamu padahal dia sholat, maka berpalinglah dan tidurlah sehingga dia tahu apa yang dia ucapkan. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kita mendapat pengertian tentang kesadaran diri menjadi syarat utama dalam mengerjakan sholat. Supaya bulat tujuan ucapan kepada Allah dan tidak berkacau balau. Karena sholat bukanlah semata-mata ruku dan tegak sujud dan duduk. Tetapi inti dari sholat atau jiwa dari sholat ialah kekhusyuan kepada Allah. Tentu bukanlah maksud ayat ini bahwa kalau hati sedang susah, pikiran sedang kacau tidak usah sholat. Tunggulah dahulu sampai pikiran tenang. Jangan kita sampai memahamkan demikian. Sebab yang diseru di pangkal ayat ialah orang-orang yang beriman. Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya yang sama-sama mabuk tadi. Karena turunnya ayat ini bukanlah meneruskan minum lalu meninggalkan sholat kalau mabuk, melainkan menjauhi minuman keras supaya mereka jangan sampai mabuk lagi di waktu sholat. Karena kita telah merasa gembira termasuk dalam lingkungan allazina amanu, orang-orang yang beriman. Apabila kita dengar seruan kepada sholat, terdengar azan, segala yang mengacau pikiran kita jauhi. Kemabukan karena minum minuman keras atau karena urusan hidup sehari-hari kita lepaskan dari pikiran. Dan kita mulailah mengerjakan sholat dengan khusyuk, dengan penuh pengertian dan kesadaran atas apa yang kita ucapkan dalam